Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2022. Perkenalkan, nama saya Dea Devianti, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Kiliwangi. Dengan nomor NIM 2218690455029. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 IPA 4 dengan materi gangguan sistem ekskresi pada manusia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Oke, Ibu absen aja ya, biar ini ketahuan ya siapa yang masuk dan tidaknya. Dea, Fadila, Indri, Ira, Revina, Salsa, Sandi, Ulfa. Ya, berarti hari ini masuk semuanya ya. Bilang sebelum pembelajaran sudah absen. Jadi kalian ya, Ibu harap sekarang untuk menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, silakan siapa yang mau jadi dirijen untuk memimpin teman-temannya. Ya, boleh Revina ke depan. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Cecil ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Perasaan kalian sebelum ke sekolah itu bagaimana? Semangat ya. Apa sudah sarapan? Sudah. Untuk pembelajaran kali ini ya, Ibu harapkan kalian itu
ya kita lanjutkan video dulu. Jadi kalian tolong dilihat ya. Kasihan, pendidikannya segede. Orang, anak berpipis. Boleh. Menjelaskan ya apa sih maksud dari video ini? Mengeluarkan urin ya, tapi di mana tempatnya? Tidak pada tempatnya ya. Karena apa? Betul ya, dia menahan ya yang seharusnya dikeluarkan. Ada satu video lagi yang harus kalian ini simak ya. Kebelet itu perasaan yang super gak enak. Mau ditahan katanya bahaya untuk kita, tapi kalau dikeluarin rasanya nanggung satu lebih satu lagi. Perdebatan batin ini kadang suka bikin kita risih dan bertanya-tanya, terus emangnya seberapa lama kita bisa nahan rilis dan apakah itu bahaya buat kita? Ternyata tubuh kita bisa nahan sampai berjam-jam, tapi kalau sampai keseringan dan kelewat lama, ini bisa jadi bahaya. Malah pernah kejadian Kesamaan dari dua video itu ada apa? Soal yang nanti Nggak boleh nahan. Siapa yang kira-kira nggak boleh ya? Bahaya sebenarnya gimana? Keracunan ya. Siapa yang organ apa yang bahaya yang dapat dapat menyebabkan kelainannya? Organ apa? Kemih ya. Terus ginjal juga ya. Oke ya, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu nih kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya di 3.9 kalian bisa menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi ya dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia ya. Yang selanjutnya yaitu kalian dapat menyajikan hasil analisis ya pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Oke, itu adalah kompetensi dasar yang seharusnya kalian tahu gitu ya. Dan juga nanti akan berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian kegiatan pembelajarannya itu berdasarkan pendekatan saintifik ya dengan model pembelajaran problem based learning ya. Yang pertama tujuannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan kelainan sistem ekskresi pada manusia dengan benar ya setelah menonton tayangan video ya dari YouTube. Tadi kalian dapat menganalisis pengaruh pola hidup ya terhadap kelainan ya pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem ekskresi ya. Nanti juga ada kaitannya dengan teknologi. Jadi kira-kira ada nggak sih teknologi yang bisa menangani kalau misalnya seseorang itu telah divonis memiliki penyakit dari sistem ekskresi ya, karena kan semakin kesini zaman itu semakin modern, otomatis teknologi juga semakin ya. Jadi ada 3 penilaian yang akan Ibu lihat dalam pembelajaran kali ini ya. Jadi untuk yang pertama penilaian sikap ya. Kalau penilaian sikap berarti apakah kalian diskusi ya, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian gitu ya. Jadi seberapa kalian aktif dalam bertanya ya. Terus juga yang terakhir adalah penilaian kognitif. Kalau penilaian kognitif itu berkaitan dengan apa? Evaluasi ya. Jadi itu adanya di akhir pembelajaran ya.
Jadi nanti di akhir pembelajaran ada tes evaluasi ya menggunakan quizzes. Sudah sering kan menggunakan quizzes? Sudah, oke. Yang PBL, gimana sih langkah pembelajarannya? Ya, yang pertama itu adalah orientasi siswa pada masalahnya kalian itu akan dibagikan LKPD. Nah, di LKPD di situ kalian akan scan barcode ya, di situ juga akan ada video pembelajaran. Yang isinya tentang apa? Yang isinya tentang masalah yang harus kalian pecahkan. Harus kalian cari solusinya. Oke. Apa? Karena video ini yang akan harus kalian tanggapi. Ya, seperti itu. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat tidak mengonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara waktu, tidak terkecuali pada obat paracetamol. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan. Di sini pembagian kelompok ya. Kalau untuk pembagian kelompok itu dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen ya. Sudah duduk secara berkelompok? Oke, kelompok 1 Bagus, Irgi, Dea, Novitri. Oke, kelompok 2 Sandi, Ira, Cici, Fadila. Oke, tadi sudah menyaksikan video pembelajaran dari YouTube? Ya, jadi kalian sudah duduk berkelompok, ibu juga sudah membagikan bahan ajar ya? Ya, berupa link tadi dan juga LKPD. Nah, sekarang kalian waktunya diskusi ke kelompok. Jadi kalian diskusikan ya video pembelajaran, terus juga artikel ya, permasalahannya itu ada apa di artikel, boleh kalian tulis di LKPD dan juga nanti solusinya bagaimana. Dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, paham? Ya, boleh silakan diskusi selama 15 menit. Oke, ya. Silakan diskusi. Diskusi buka mic. Ya, boleh diskusi. Nanti masuknya ke teknologi. Ya, di situ. Itu yang video yang kedua, itu yang artikel sama yang video yang ini. Itu di kolom selanjutnya. Nah, ini. Nah, ini solusinya kan? Betul, solusi dari betul. Betul. Ayo, boleh diskusi ya. Teori saja. Jadi nanti dihubungkan teknologi dengan pola hidup ya. Jadi pola hidupnya bagaimana, terus juga teknologi apa yang bisa membantu penyembuhan dari penyakit ginjal gitu ya. Ada di bahan ajar, udah dibuka banyak bahan ajarnya? Ya, sip, bagus. Kesimpulannya dari video 1 dan 2.
Boleh dari keseluruhan, mau itu artikel boleh, dari pola hidupnya boleh, dari video boleh. Bikin suatu kesimpulan dari apa yang udah dari Ya, betul. Ya. Kan di bahan ajar juga ada kan tambahan yang teknologi itu juga boleh. Sudah masuk ke mana? Solusi sudah? Belum? Belum. Oke. Masih artikel. Yo, diskusi ya. Kerjasama, diskusi kelompok. Oke, sudah beres diskusinya? Oke, jadi kalau sudah beres diskusi, ya, apa ada hambatan dalam pengerjaan diskusi? Oke, ya sedikit ya, tidak apa-apa ya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya. Sebelum ke presentasi, kita akan melakukan ice breaking dulu. Jadi kalian itu sudah mumet ya, sudah mengerjakan LKPD ya, sekarang ice breaking dulu. Sekarang bikin 2 lingkaran. Ini lingkaran di sini 1 dan di lingkaran ke sana 1. Sok, bikin lingkaran. Boleh? Nah, jadi sekarang ice breakingnya namanya adalah tepuk nyamuk. Jadi kalian, tangan kiri kalian di sini, tangan kanan kalian ke atas. Ya, tepuk nyamuk. 1 kali aja. Ya, itu kalau misalnya tepuk nyamuk untuk sendiri. Oke, siap? Tepuk nyamuk kiri. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Ya, mundur. Siap. Oke, ya. Cukup aja ice breakingnya ya. Silakan duduk lagi. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi setiap kelompok boleh kalian presentasikan hasil diskusinya ya. Dari kelompok 1 dulu ya. Silakan maju kelompok 1. Dan boleh nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya ya, silakan bertanya ya, sebutkan nama dan kelompok mana ya. Yuk kelompok 1, ayo maju boleh. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami. Saya Dea Melani. Saya Nafitri. Saya Bagus. Saya Edi. Sampaian pertama akan dibacakan oleh Nafitri. Obat cair mengandung cemaran etilen glikol EG dan dietilen glikol EG dan dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Obat cair atau sirup dilarang untuk diresepkan maupun dijual pada saat ini untuk sementara. Tanggapan nomor 2 yaitu bahayanya menahan pipis dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, pembengkakan kantung kemih, hingga kantung kemih menjadi sensitif. Dalam artikel di atas menjelaskan penyakit ginjal kronis DGK merupakan kondisi di mana terdapat kelainan dari fungsi dan struktur ginjal. Organ tubuh ini tidak dapat berfungsi dengan baik seperti menyaring kotoran, mengontrol jumlah air dan tubuh. Yang selanjutnya yaitu solusi. Perbanyak minum air putih, atur pola makan, rutin berolahraga, hindari obat-obatan yang dijual secara bebas, misalnya obat penghilang rasa sakit tanpa saran dokter, dan yang terakhir berhenti merokok dan stop meminum minuman beralkohol.
Oke, boleh ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Saya Fatima dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang terjadi jika sistem ekspresi pada tubuh tidak berjalan dengan baik? Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang jadi kalau misalnya sistem ekspresi pada tubuh tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan racun di dalam tubuh kita tertumpuk dan dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Oke. Ya, sudah terjawab, kelompok ditutup. Boleh. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Sandi. Saya Ira, saya Cici, saya Fadila. Kami akan mengemukakan pandangan kami terhadap video yang sudah kami tonton, yaitu mengenai sistem ekspresi atau gangguan ekspresi. Tanggapan kami dalam hal ini ada kemungkinan pertama, BPOM tidak menjalankan tugas wewenangnya karena meloloskan kandungan yang berbahaya pada obat tersebut. Kemudian yang kedua, juga kemungkinan obat yang dikonsumsi berbahaya untuk jangka panjang dan memiliki efek samping. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir adalah obat sirup diteliti bahayanya sekarang. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan dari permasalahan dari artikel sama video. Dari artikel, permasalahan yang kami dapat temukan adalah mengonsumsi junk food terlalu sering dapat menyebabkan gagal ginjal, pola hidup yang kurang sehat, dapat mempengaruhi kesehatan ginjal, dan gagal ginjal dapat menyebabkan kematian. Dari video, penyakit batu ginjal, penyakit yang harus diwaspadai. Penyakit ini ditandai dengan benda kecil yang berukuran 0,15 sampai 0,25 inci. Saya akan menjelaskan tentang jenis gangguan pada sistem ekspresi. Antara lain batu ginjal, penyakit kuning, diabetes mellitus, biang keringat, albuminuria, dan nefritis. Solusi yang dapat dilakukan antara lain mengonsumsi air putih yang cukup, mengatur pola makan, pola hidup, istirahat yang cukup, berolahraga, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan mengurangi mengonsumsi junk food, dan tidak menahan buang air kecil. sekian pemaparan daripada hasil diskusi kami. Kami kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Saya Ulfa Aini, saya Muhammad Hasan, saya Lutfi Rahadiah. Saya mau bilang ini. Tanggapan pertama tentang video pertama, yaitu bahaya mengkonsumsi obat sirup atau cair. Menteri Kesehatan akan bicara mengenai larangan menjual obat cair di apotek secara sembarangan. Dr. Muhammad Syahril menyatakan telah terjadi kasus gagal ginjal yang menyerang 60% anak-anak di Indonesia yang disebabkan karena mengonsumsi obat sirup. Bahaya menahan buang air kecil. Menahan buang air kecil bisa menyebabkan infeksi saluran kandung kemih, tumor, batu pada saluran kandung kemih. Ketika kondisi tubuh sedang tidak sehat, dapat mempengaruhi warna pada urin. Warna urin yang sehat pada umumnya berwarna bening, kuning muda hingga kuning tua. Namun bila urin tidak sehat cenderung berwarna pekat. Bisa disebabkan karena infeksi pada saluran kandung kemih. Warna urin yang keruh
terjadi karena infeksi kemih, putih bening, liver, merah atau berdarah bisa disebabkan karena makanan yang mengandung asam urat tinggi dan kalsium. Ada baiknya untuk tidak menahan buang air kecil karena dapat menyebabkan penimbunan pada kantung kemih. Adapun solusinya yaitu tidak menahan kencing, minum air putih 2 liter atau setara 8 gelas sehari. Jangan terburu-buru saat kencing agar tidak terjadi penimbunan air kencing pada kantung kemih dan menghindari makanan yang mengandung asam urat kalsium. Oke, ada yang bertanya? Ya, boleh kelompok sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fadila dari kelompok 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi gangguan sistem ekspresi? Baik, terima kasih Fadila. Saya akan menjawab faktor yang mempengaruhi gangguan sistem ekspresi diantaranya infeksi oleh virus, bakteri atau jamur, autoimun, dan ketidaknormalan kekebalan tubuh, gangguan metabolisme, dan pola hidup yang tidak sehat. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah evaluasi hasil pembelajaran. Dari tadi kalian sudah mempresentasikan, juga sudah mendiskusikan, ya. Apakah di sini ada yang mau membacakan apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, dari tadi kalian, yang pertama kalian udah apa tuh? Ngapain pembelajaran hari ini? Nonton video. Nonton video. Terus apa lagi? Ya, mengisi LKPD. Terus presentasi. Ya, terus juga apa? Ice breaking. Betul. Ice breaking tadi ya untuk penyelidik ya. Nah, dari tadi ya kegiatan tadi dari video, mengisi LKPD dan juga kalian melihat referensi bahan aja, ya. Itu siapa yang bisa menyimpulkan dari video maupun artikel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya. Kesimpulannya adalah untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi yang kita dapat lakukan adalah mencukupi kebutuhan cairan, tidak menahan kencing, dan menjaga kebersihan kulit dengan cara baik dan tepat, dan membatasi asupan garam. Sekian kesimpulan dari kelompok saya. Saya, Sandi, dari kelompok 2, izin membacakan kesimpulan daripada hasil diskusi mengenai sistem ekskresi atau gangguan sistem ekskresi, yaitu pola hidup sangat mempengaruhi kesehatan fungsi sistem ekskresi. Kesehatan organ ekskresi dapat mengetahui hidup kita yang sehat dan yang tidak sehat. Selain itu, zat ekskresi yang dibiarkan menumpuk atau tidak dikeluarkan akan menyebabkan keracunan dan berbahaya bagi tubuh. Jika terinfeksi, jangan dibiarkan dan segera diperiksa. Jadi, itulah kesimpulan daripada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Poin pertama, melihat video yang pertama itu berkaitan dengan bahaya obat sirup. Lalu poin yang kedua, video yang kedua itu berkaitan dengan menahan air kencing. Dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya dan juga mematikan. Poin yang ketiga, membaca artikel yang ada itu berkaitan dengan penyakit batu ginjal. Kita bisa tahu agar cara menghindari penyakit. Upaya yang dapat dilakukan bisa menggunakan cairan tablet yang diuyel untuk anak. Pentingnya tidak menahan air kencing karena dapat menyebabkan gagal ginjal dan penimbunan air kencing di saluran kantung kemih. Dan terapkan pola hidup sehat. Sekian dari saya. Ya, silakan didiskusikan. Hati-hati.
baca dulu ya. Perolehan skor bisa dilihat di depan ya. Ya, kelompok biru memimpin ya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Ya, boleh kasih emoji di situ. Oke. Wah, memimpin kelompok 4. Memimpin kelompok yang ungu ya, kelompok Oke, ya atau kegiatan penutup yaitu yang namanya refleksi ya. Jadi di sini setelah pembelajaran ya, apa sih yang kamu rasakan? Ya, setelah melihat video, setelah mengerjakan evaluasi, ya setelah mengerjakan LKPD. Nah, bagaimana perasaan kamu ya setelah mengikuti pembelajaran? Seru. Terus apa lagi? Hah? Bisa tahu apa? Tentang betul ya gangguan pada sistem ekskresi. Terus apa saja yang sudah dipelajari tadi, apa aja? Bahaya menahan pipis. Terus apa lagi? Betul ya, apa? Penghentian dulu ya untuk obat sirup. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan betul gagal ginjal ya. Terus apa sih yang paling kamu sukai dari pembelajaran ini? Kan tadi banyak, ada mengerjakan LKPD, menonton video, kuis ya, diskusi. Apa yang paling senang? Kuis, evaluasi, ada ice breaking. Ice breaking seru nggak? Oke ya. Terus yang belum dipahami dalam pembelajaran ini apa? Sudah cukup? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini ya, Ibu cukupkan sekian ya. Kalian mudah-mudahan bisa mencari referensi materi dari yang lain ya, mau itu buku, mau itu video pembelajaran ya, biar kalian apa? Biar kalian menambah referensi ya, biar menambah ilmu ya. Jadi untuk itu ya, Ibu harapkan untuk pembelajaran berikutnya kalian sudah tahu materi yang akan dipelajari ya, minimal konsep dasarnya ya. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistem betul ya, sistem reproduksi ya. Pasti kalian penasaran ya. Jadi itu ya, kalian boleh baca dulu di rumah ya, nanti kita bahas minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.